Penggiane teh esuk ya ocek-ocek ngene iki lho. Golek sandang pangan. Sing penting golek sandang pangan iku ora usah didasari dengan ilmu-ilmu yang tinggi. Kita mencari sandang pangan itu yang penting kita itu mencari sandang pangan, semangat bekerja, mencari rezeki yang halal. Aku ki paling seneng jadi bocah itu udah pinter tentang urusan agama. Jadi wong itu pinter dengan mengertilah isi Quran dan Sunnah itu paling sewenang. Jangan mengajar kehidupan dunia saja. Dunia itu dijadikan utama seolah-olah. Banyak orang beriman itu, nah dia tidak mengerti, tidak paham isi dari kitab sucinya. Akhirnya mereka itu amalannya itu menyimpang dari apa yang mereka yakini, yoraro dianggap itu suatu kebenaran. Urusan dunia itu dibangga-banggakan. Apakah kamu akan selamanya hidup di dunia? Cepat atau lambat dunia pasti akan kamu tinggalkan. Jadi wong kere yo sekolah yo sederhana saja lah kok. Buta iso membaca tulis, umume sekolah sudah bisa untuk mengerti baca tulis, mergawe olah berangan-angan berpendidikan tinggi, seolah-olah pendidikan tinggi adalah menjamin orang akan hidup menjadi lebih baik dan lebih kaya lah. Gombal gaco. Karena apa? Karena semua jabatan itu ada nilainya, jabatan itu ada harganya. Anggap jabatan ngono gratis ngono to. Mbok pameri ijazah tinggi, mbok pameri pendidikan formal yang cukup menjanjikan, son yang namanya jabatan itu ngono gratis ngono to. Alah. Bandane sapa panganane narik gratis. Bandane sapa? Orang-orang yang sukses di negara ini menjadi wakil rakyat itu juga menghabiskan biaya yang tidak banyak. Itu ya wong sugih-sugih kuwi rumangsamu. Wong kere. Oh, alah. Mereka itu kebanyakan adalah dari orang-orang partai. Untuk terjun di dalam partai itu membutuhkan biaya banyak, ngono lho. Rumangsamu gratis ngono, bandane sapa? Dadi lurah ngentekno bondo donya kok apa nek dadi wakil rakyat. Alah. Jangan kamu pameri dengan pendidikan formal tinggi tanpa ada biaya, kamu tidak mungkin akan menikmati suatu angan-anganmu yang kosong. Anak wong randu itu ya sederhana saja lah. Hidup apa adanya. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat. Cuma dunia itu jangan sekedar jangan kamu lupakan. Apa kesembahan pera mati? Setelah mati apa kamu dibiarkan begitu saja? Di dunia ini hidup sebagai mampir ngombe. Ending kehidupan dari manusia adalah di akhirat nanti. Di akhirat nanti manusia akan mengalami hidup seneng yo selawase, sengsara juga selamanya, neraka dan surga dan kalau orang hidup didasari dengan ilmu agama yang kuat, tahu tentang tuntunan isi Quran dan Sunnah, bahagia tidak silo kehidupan dunia. Kowe apa tumo anake Kartolegi
Pakane golek rasa anake dadi dokter ora enek le. Oke nih. Semua dokter adalah anak-anaknya orang kaya gitu. Sorpe gak percaya. Karena mereka bisa membeli apa saja yang mereka inginkan. Coba pameri pendidikan formal, bapak saya nanti akan melakukan ini itu, angan-anganku nanti akan hidup lebih baik dan aku akan menjadi orang kaya. Tae asu. Enak le dokter kok anake wong kere iki enek. Ndak ada bukunya. Dokter kok anake bako rujak ora enek bukune. Semua dokter adalah anak-anaknya orang kaya. Makanya cari kehidupan dunia itu bahagia, carilah bahagia di akhirat. Dunia sekedar jangan kamu lupakan. Semua memangnya begitu ya. Jadi tidak usah silo kamu tuh jadi anak wong kere ya dek kepengin sekolah dhuwur ben kira-kira bisa hidup hebat. Alah tak asu. Kalau kamu hidup di zaman pra kemerdekaan, di zaman Pak Karno dulu, percaya sebab dari dahulu kala lagi urung enek wong sing sekolah dhuwur. Saiki jagatan gitu. Peluang untuk mencari kerja itu dosok mendosok kalau kamu tidak punya duit untuk membeli jabatan garing. Sekolah itu hanya untuk orang-orang kaya karena bisa membeli jabatan. Wong kere wis kere mengko nyekek direwangi budine polahe ra karuan kok. Malah pengen angan-angan yang tinggi. Yo malah bongkok. Hidup itu apa adanya, kita syukuri apa adanya. Bila mana orang Islam itu mengerti tentang tuntunan agama, ayem ning ati ndak silo dengan kehidupan dunia. Dunia itu hanya sementara, cepat lambat pasti akan tinggal modal. Apa sekarang itu loh ya, peluang dari kerja itu sedikit lebih banyak daripada orang yang mencari kerja. Kok pameri sekolah dhuwur, rumah kamu sekolah dhuwur itu menjanjikan bahwa akan merubah kehidupan Anda menjadi orang sukses. Tae asu. Jabatan di Indonesia itu ada harganya, ora gratis. Rumangsamu semua jabatan itu gratis ya. Memang betul kata Nabi, nanti dekatnya hari kiamat itu manusia sudah tidak tahu halal dan haram. Masalah sogrok menyogrok itu, masalah suap menyuap itu suatu hal yang biasa. Dikira itu ada suatu hal yang baik. Padahal kata Nabi ya, al-rosi wal murtasi finar, orang yang menyuap dan orang yang disuap itu sama-sama masuk neraka. Kamu tidak percaya toh? Silahkan, antara kamu dan saya saling menunggu. Itu dekatnya hari kiamat, rusaknya suatu umat. Apa mau neraka kok mbok rewangi tuku jabatan, sogrok-sogrokan. Lah opo? Dunia ini hidup hanya sementara. Mesti kowe gak percaya toh? Ora percaya wong kaya kira-kira ora mati kok. Ngono ta?
Kok kira kowe sampeyan modar ngono to? Orang itu kalau tentang mati mesti dia yakin, tapi kalau tentang kehidupan akhirat ora percaya loh. Kebanyakan manusia seperti itu. Makanya untuk orang-orang yang punya ilmu agama itu filternya kuat dan di hati tenang, ora silo. Makanya dalam Islam itu diajarkan Anda itu tidak usah mengangkat di luar kemampuan. Isamu mangan sego jagung, badok sego jagung. Isamu mangan sego gaplek, badok iso sego gaplek. Isamu kelamben kok klambine iki tok iso salin, dinggo. Itu ajaran Islam. Dan ketahuilah bahwa hidup di dunia itu ora selamanya. Jadi dunia itu hanya sekedar jangan kamu lupakan, tapi akhiratlah menjadi utama. Zaman dhisik aku percaya, zaman dahulu sebelum banyak orang itu berpendidikan, memangnya orang yang punya pendidikan tinggi itu memangnya ya mudah untuk mencari peluang kerja. Zaman saiki tangisan Cina we. Yang penting sekarang itu adalah skill, kemampuan kita untuk mencari peluang kerja. Wis mergawe apa saene. Orang yang punya jabatan di negara Republik ini bukan kosongan orang. Dia dibekali dengan harta benda yang tidak sedikit. Dan semua kekayaan negara itu dikuasai oleh orang-orang partai. Anda untuk terjun ke dalam partai itu juga menghabiskan duit akeh. Sogrok menyogrok suatu jabatan, sogrok menyogrok suatu apa saja itu di negara kita itu sudah umum. Tapi kalau bagi orang beriman, naudzubillah min dzalik, itu hanya kehidupan yang semu saja. Itu hanya kehidupan yang sementara saja. Untuk itu kami anjurkan kepada Anda ya, yang mungkin kehidupan dari ekonomi orang tua Anda itu ya pas-pasan lah untuk menghidupi sehari-hari saja, itu cukup sudah alhamdulillah. Janganlah berangan-angan Anda ingin berpendidikan tinggi sehingga biaya pendidikan itu akan menyusahkan dari orang tua Anda, itu akan berakibat fatal dari kehidupan keluarga Anda sendiri. Jalani hidup ini apa adanya. Jabatan apa saja yang ada di negara Republik Indonesia itu ada harganya. Jabatan itu tidak gratis, gitu loh. Kalau kamu tidak percaya silahkan disurvei secara satu persatu, silahkan. Suatu kenyataan itu. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu sudah tidak sudah tidak heran lagi, dikarenakan itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Suap menyuap suatu jabatan itu sudah suatu hal yang dianggap baik. Dan ketahuilah bahwa itu adalah rusaknya suatu umat, dan itu akan menjumuskan Anda nanti hidup sengsara selama-lamanya. Anak wong randuwe isane sekolah, pada umumnya sekolah, sudah lepas sekolah kita cari kehidupan. Ora usah isin-isin, kita bekerja yang penting halal, gitu aja. Kalau memang berkeinginan untuk menjadi orang kaya, salah satu jalan untuk menjadi orang kaya adalah masuk ke dalam partai. Karena untuk menembus Anda menjadi wakil rakyat itu harus melalui partai. Iku juga menggunakan duit anak wong sugih-sugih kuwi.
rumangsamu anake kere ngono kuwi iso dadi DPR, nggo bondo apa? Dadi lurah ae. Sing kae ora dadi RT ku lho, ora nek anune, ora nek biayane. Sing ora dadi lurah ngono to, seneng. Ndang nek dadi lurah, bandam nek gak akeh. Ora ngarep dadi kowe. Nanti sudah suatu masuk pemilihan itu jor-joran suap menyuap ini jor-joran makanya ya sudah tidak heran lagi kalau Anda seorang anaknya orang miskin, orang yang sederhana, ya janganlah kita itu berangan-angan di luar kemampuan. Aku pinter kok nih. Yang disebut orang pinter itu gimana toh? Wong kamu sekolah cuma menjiplak gitu aja kok. Sekolah itu cuma menjiplak kurikulum, belum tentu kurikulum itu valid. Kebenarannya belum tentu wong kurikulumnya enggak ya bocah-bocah itu wong-wong kuwi kok. Rumangsamu hebat kurikulum. Yang dikatakan orang pinter adalah orang yang menemukan salah satu ilmu itu pinter, yang disebut ilmuwan gitu. Iku wong pinter, wong sekolah jiplak ngono-ngono. Sing mbok jiplak dari kurikulum iki belum tentu valid kebenarannya kok. Suatu contoh Anda bisa menemukan suatu senjata pemusnah massal berasal dari sinar matahari. Suatu contoh ya. Di mana sinar matahari itu kalau kamu tembakkan kepada manusia, berotol hancur. Karena panas dari sinar matahari itu sama dengan panas sinar matahari aslinya. Ya ku piye carane? Kamu kalau bisa menemukan alat seperti itu, penemunya kamu itu orang pinter. Bener lho. Bekakas ilmu jiplak, belum tentu kebenaran valid kebenaran dari ilmu yang disebarkan oleh kurikulum kok. Pinter. Pinter iki lho, ngapalno kok pinter. Balek tapi mau ngapalno ngono. Kamu membuat senjata seperti itu, mungkin kamu punya ilmu itu dibiaskan melalui kaca, dan kaca itu kamu rangkai bila mana kaca itu tembus dari sinar matahari melalui pembiasan itu, hasilnya sama panasnya sehingga kamu tembakkan kepada musuh, jeriget hancur lebur. Iku kowe wong pinter, kamu disebut seorang ilmuwan. Kalau kamu menjadi dokter, suatu contoh kamu ada bisa menemukan salah satu obat yang bisa manusia itu tidak bisa mati. Menurut jos kowe. Waduh kan ilmu jiplak kurikulum kok pinter. Itu tergantung dari IQ seseorang. Kayak kowe wonge ora elingan, wonge printan. Daya pikir otak Anda lemot, itu dikatakan mau goblok jadi. Ora enak wong pinter itu adalah seorang ilmuwan yang bisa menciptakan ilmu baru yang bermanfaat bagi orang lain. Iku wong pinter. Ngono lho. Badokan ilmu nurun nih kok belum tentu valid kebenarannya tentang ilmu yang di-share di kurikulum kok. Pinter. Wong aku yo tau sekolah, mau ngapalno ngono kuwi. Sekolah sing pinter le, sampeyan dadi dokter, gak ngerti dadi dokter ngentekno bondo donya nek anak wong sugih ora iso dadi dokter. Was belajar matane nganti receh. Kena lampu uplik. Semuanya kehidupan di dunia itu hanya sementara. Makanya kalau dalam ajaran agama Islam, carilah rezeki itu yang halal. Jangan Anda mencari rezeki yang haram.
Karena dekatnya hari kiamat sudah manusia itu tidak tahu dengan halal dan haram. Terima kasih untuk semua Anda yang saat ini mengkopi dari layar kaca Guang Rujak. Senang ya karepmu, ora senang ya karepmu. Yang penting saya bekerja mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja, ketemu lagi dengan Guang Rujak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.